Suatu hari, keluarga dari kaum kafir bernama Aksam dan istrinya bernama Atika bin Khalid kedatangan tamu dari rombongan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang hendak menuju Madinah. Perjalanan yang cukup jauh dari Mekah menuju Madinah membuat rombongan Rasulullah SAW terlihat sangat lelah dan kehabisan bekal, makanan, dan air. Melihat kondisi Nabi saat itu membuat Abu Bakar, sahabat Nabi, merasa prihatin karena sepanjang perjalanan hanya terdapat padang pasir yang membentang. Tidak terdapat rumah penduduk untuk membeli air dan bekal makanan. Rasulullah menenangkan para sahabat agar jangan putus asa. Allah tidak akan meninggalkan kita, kata Rasulullah. Hingga akhirnya rombongan Rasulullah menemukan sebuah kemah yang dulu digunakan pengembala kambing milik keluarga Aksam. Di samping itu pula keluarga Aksam berdagang kurma, daging, dan susu yang memang diperuntukkan untuk para musafir yang transit dari Mekah ke Madinah. Ketika rombongan Nabi tiba di kemah yang kebetulan saat itu Aksam sedang tidak ada di tempat dan hanya ditemui oleh istrinya Atika bin Khalid yang merasa prihatin dengan kondisi rombongan Nabi dan para sahabatnya sedang kehausan dan kelaparan. Wahai pemilik kemah, aku punya 800 dirham untuk membeli makanan dan air yang kau miliki, kata Abu Bakar. Seandainya aku masih punya makanan dan susu yang cukup, kalian tidak perlu membayar untuk itu semua, karena aku kasihan melihat kondisi kalian yang haus dan kelaparan, kata Atika bin Khalid. Lalu Abu Bakar memberikan laporan kepada Nabi bahwa pemilik kemah sudah tidak memiliki kelebihan bekal makanan dan susu. Semuanya habis terjual. Ketika rombongan Nabi hendak melanjutkan perjalanan ke Madinah, Nabi melihat seekor kambing yang sangat kurus dan sakit-sakitan di sebelah kemah. Apakah kambing itu milikmu? Tanya Nabi kepada Atika bin Khalid. Benar, kambing itu milik kami, tapi kambing itu sakit-sakitan, jawab Atika. Izinkan aku memerah susu dari kambingmu itu, pinta Rasulullah. Mana mungkin kambing yang kurus dan sakit-sakitan dapat mengeluarkan susu, kata Atika bin Khalid. Lalu Rasulullah SAW menghampiri kambing tersebut dan berjongkok sambil memegang susu kambing tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu pula mengalir dengan deras air susu dari kambing yang kurus tersebut. Ambillah bejana untuk menampung air susu ini, kata Rasulullah. Dengan penuh keheranan, Atika masuk ke kemah untuk mengambil bejana sambil bertanya dalam hati, siapa orang ini? Apakah seorang penyihir? Nanti aku akan ceritakan kepada suamiku kalau dia pulang. Begitu bejana penuh, lalu Rasulullah menyuruh Abu Bakar dan sahabat lainnya untuk meminum terlebih dahulu. Bagaimana mungkin aku minum air susu ini kalau
Rasulullah sendiri terlihat sangat kehausan. Kata Abu Bakar, "Kau minum saja dulu, aku kan sedang memeras susu," kata Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar dan para sahabat lain meminum air susu dari perasan tangan lembut dan mulia Rasulullah tersebut. Baru setelah itu Rasulullah SAW meminumnya dan menyisakan satu bejana penuh air susu untuk keluarga Atikah bin Khalid. "Berapa aku harus membayar harga susu itu?" kata Abu Bakar. "Kau tidak perlu membayarnya. Kambingku sekarang terlihat sehat dan segar, dan akulah yang mengucapkan terima kasih." "Dan siapa sebenarnya orang yang memeras susu kambingku itu?" tanya Atikah. "Saya Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim dari Mekah," jawab Rasulullah sambil berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Selang beberapa lama datanglah suami Atikah dan meminta istrinya untuk mengambilkan minum karena merasa sangat haus dan lapar. Lalu Atikah menyerahkan bejana yang berisi air susu kambing yang telah diperas oleh tangan lembut Nabi. Suaminya kaget karena yang dia minum bukan air biasa, melainkan air susu kambing yang rasanya sangat segar. "Dari mana kau dapat air susu ini, wahai istriku?" kata Aksam suami Atikah. "Ini air susu dari kambing kita yang kurus dan sakit-sakitan itu, dan diperas oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim Mekah," jawab Atikah. Karena tak percaya, suaminya keluar untuk melihat kambingnya yang kurus dan sakit-sakitan. Dan betapa kaget suaminya melihat kambingnya tampak sehat dan segar, sedang memakan rumput. "Tadi kau bilang yang memeras kambing ini Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim Mekah. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Nama itu yang menjadi perbincangan seluruh penduduk Mekah. Muhammad menentang penyembah berhala. Muhammad menerima wahyu dari Tuhan yang bernama Al-Quran, yang isinya mampu membuat seluruh penduduk Mekah terkagum-kagum akan keindahan dari segi bahasa yang mengalahkan para penyair hebat. Muhammad orang yang jujur hingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin, orang dapat dipercaya. Muhammad dari keluarga bangsawan Bani Hashim Quraisy," kata Aksam. "Kalau Muhammad dari keluarga bangsawan Bani Hashim Quraisy, mengapa cara berpakaiannya tidak tampak seperti bangsawan yang selama ini aku lihat congkak dan menyombongkan diri?" kata Atikah bin Khalid. "Itulah Muhammad yang sangat sederhana. Kalau benar yang tadi datang ke kemah kita Muhammad bin Abdullah seperti ciri yang kau ceritakan tadi, itu adalah benar bahwa dia Muhammad Nabi dan utusan Allah, dan kita besok akan menemui Muhammad dan menyatakan keimanan kepadanya," kata Aksam yang sangat mengagumi pribadi dan akhlak Nabi Muhammad.